Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang saya hormati, yang saya banggakan, mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Bapak dan Ibu, pada eh, video kali ini saya akan menyampaikan berkaitan dengan status kepala sekolah yang pengangkatannya tanpa melalui aplikasi pada sistem pengangkatan yang sudah dibuat oleh Kemdikbud. Perlu saya sampaikan bahwa Kemdikbud telah meluncurkan sistem pengangkatan kepala sekolah dan pengawas sekolah pada portalnya atau alamat websitenya pengangkatan.kemdikbud.go.id. Nah, Bapak dan Ibu, silakan simak videonya. Mudah-mudahan ini dapat memberikan pencerahan bagi Bapak dan Ibu, terutama berkaitan dengan pengangkatan kepala sekolah. Bapak dan Ibu yang saya hormati, ini adalah tampilan aplikasi sistem pengangkatan kepala sekolah dan pengawas sekolah yang telah diluncurkan oleh Kemdikbud. Di sini Kemdikbud telah menyajikan beberapa fitur untuk pengangkatan kepala sekolah, kemudian di fiturnya juga terdapat daftar kebutuhan, kemudian daftar ketersediaan. Nah, perlu saya sampaikan bahwa Bapak dan Ibu, di aplikasi ini itu sudah muncul jumlah kebutuhan kepala sekolah. Jadi kalau seandainya di suatu daerah ada satuan pendidikan yang dijabat oleh pelaksana tugas, nanti di sini akan muncul jumlah kebutuhan kepala sekolahnya. Ini saya contohkan jumlah kebutuhan kepala sekolahnya 38. Lalu kemudian Bapak dan Ibu, di ketersediaan di sini muncul jumlah calon yang akan diangkat sesuai dengan yang muncul pada aplikasi. Di sini contohkan BCKS, GP itu penggerak atau guru yang telah melaksanakan diklat CKS jumlahnya 142. Nah, Bapak dan Ibu, dengan kata lain bahwa di daftar kesediaan ini muncul jumlah guru penggerak. Ya. Tadi di awal kebutuhan KS-nya itu ada 38, sementara guru penggerak yang tersedianya ada 137. Nah, berarti ini data guru penggerak pada suatu daerah itu masih oversupply, jadi kelebihan guru penggerak. Kemudian guru yang telah melaksanakan diklat calon kepala sekolah ada 5 orang. Dan di sini juga muncul nama-namanya. Siapa yang muncul nama-namanya ini adalah guru yang telah lulus mengikuti pendidikan guru penggerak atau guru yang telah mengikuti diklat calon kepala sekolah. Jadi nama-namanya muncul di sini. Kemudian Bapak dan Ibu, Kemdikbud telah mengeluarkan surat terkait dengan pemberitahuan penutupan Dapodik untuk update pengangkatan kepala sekolah negeri. Jadi Kemdikbud itu per 18 Maret tahun 2024 telah mengeluarkan surat edaran terkait dengan pemberitahuan penutupan Dapodik untuk update pengangkatan kepala sekolah negeri. Isi suratnya, Bapak dan Ibu, bahwa kalau saya simpulkan bahwa proses pengangkatan kepala sekolah ya mulai Maret tahun 2024 itu wajib menggunakan aplikasi pengangkatan ksps.kemdikbud.go.id. Ini juga dijelaskan masih terdapat beberapa kabupaten yang belum melakukan login pada aplikasi sistem pengangkatan. Sesuai dengan surat Dirjen GTK nomor 0756-B1GT.02.00/2024 tanggal 18 Februari disampaikan bahwa pemutahiran data pengangkatan kepala sekolah dan pengawas sekolah melalui Dapodik dan Simtendik akan ditutup. Nah, di poin 3 ini memberikan informasi kepada kita bahwa
apabila ada daerah yang mengangkat kepala sekolah setelah 31 Maret 2024, tetapi tidak melalui aplikasi pengangkatan, maka pemutahiran data dapodiknya itu tidak akan bisa diinputkan sebagai kepala sekolah. Jadi statusnya Bapak dan Ibu, apabila ada daerah yang mengangkat guru menjadi kepala sekolah, itu tidak bisa diupdate status jabatannya pada dapodik. Begitu prinsipnya. Jadi sekali lagi, apabila ada daerah setelah tanggal 31 Maret 2024 mengangkat kepala sekolah tanpa melalui aplikasi, maka pemutahiran data yang bersangkutan untuk diupdate menjadi kepala sekolah itu tidak bisa. Pemutahiran data pengangkatan kepala sekolah untuk sekolah negeri di Dapodik akan ditutup pada tanggal 31 Maret 2024. Sehubungan dengan hal tersebut, Dinas Pendidikan Kabupaten Kota Provinsi agar segera melakukan pemutahiran data kepala sekolah negeri melalui manajemen Dapodik sebelum batas waktu tersebut. Selanjutnya, pembaharuan data pengangkatan kepala sekolah negeri hanya dapat dilakukan melalui sistem pengangkatan kepala sekolah dan pengawas sekolah. Jadi sekali lagi, apabila ada daerah mengangkat kepala sekolah setelah tanggal 31 Maret 2024, maka guru tersebut tidak akan bisa diupdate status jabatannya pada Dapodik. Jadi statusnya masih sebagai guru, tidak bisa diakui sebagai kepala sekolah pada Dapodik. Pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya perlu memastikan bahwa pengangkatan kepala sekolah dan pengawas sekolah sesuai dengan persyaratan dan mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Pengangkatan kepala sekolah dan pengawas sekolah yang dilakukan tidak sesuai dengan persyaratan dan mekanisme pengangkatan kepala sekolah dan pengawas sekolah berdasarkan peraturan perundang-undangan dapat berakibat hukum pada status keabsahan pengangkatan dan hak yang diterima oleh yang bersangkutan termasuk pada tunjangan profesinya. Nah, saya ingin memberikan penjelasan terkait dengan surat yang dikeluarkan oleh Kemdikbud pada nomor 4 ini, bahwa apabila ada guru yang diangkat menjadi kepala sekolah setelah bulan Maret tahun 31 Maret 2024 tanpa melalui aplikasi pengangkatan, yang bersangkutan ketika diupdate di Dapodiknya, status jabatan kepala sekolahnya tidak akan diakui, sehingga statusnya sebagai guru. Ya. Nah, sementara guru itu kan harus memenuhi jumlah jam mengajar untuk mendapatkan tunjangan profesinya itu 24 jam. Sementara di sekolah, yang bersangkutan sebagai kepala sekolah. Padahal di Dapodik tidak diakui sebagai kepala sekolahnya. Artinya bahwa hak-hak yang diterimanya itu tidak akan bisa dicairkan. Jadi kesimpulannya, sertifikasinya tidak akan bisa dibayarkan karena yang bersangkutan masih terdata sebagai guru, sementara tidak memiliki jumlah jam mengajar. Nah, intinya sekali lagi bahwa tunjangan profesinya itu tidak akan bisa dibayarkan. Lalu kemudian peran Ibu, bagaimana kalau seandainya di poin 5 nih, di poin 5, bagi pemerintah daerah yang mengangkat kepala sekolah yang bukan berasal dari guru penggerak, GP, lulusan diklat calon kepala sekolah, dikarenakan jumlah guru penggerak atau lulusan diklat CKS tidak mencukupi. Nah, begini Bapak dan Ibu. Apabila daerah lulusan guru penggeraknya tidak mencukupi untuk mengisi jumlah sekolah yang dijabat PLT atau jumlah sekolah yang kosong tidak memiliki kepala sekolahnya, daerah bisa mengusulkan ke Direktorat Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah dan Tenaga Kependidikan untuk membuka akses bagi kandidat calon kepala sekolah yang berasal dari non-guru penggerak atau non-CKS dalam sistem pengangkatan kepala sekolah dan pengawas sekolah. Penjelasannya di poin 5 ini, apabila jumlah guru penggeraknya tidak mencukupi untuk mengisi kebutuhan pengisian jabatan kepala sekolah yang kosong, daerah bisa bersurat kepada ke Kemdikbud melalui Direktorat KSPSTK
untuk membukakan akses bagi kandidat yang diusulkan untuk menjadi calon kepala sekolah. Bisa ya, bisa apabila jumlah guru penggeraknya belum mencukupi. Jadi sekali lagi, kalau seandainya misalkan ada daerah yang jumlah guru penggeraknya kurang, maka dapat mengusulkan. Kemudian Bapak dan Ibu, Bapak Ibu juga bisa melihat bagaimana proses pengangkatan kepala sekolah dan pengawas sekolah di tautan s.id panduan sistem KSPS. Ya, sekali lagi Bapak dan Ibu, sistem pengangkatan yang telah diluncurkan oleh Kemdikbud itu untuk memberikan kemudahan daerah dalam proses seleksi pengangkatan kepala sekolah maupun pengawas sekolah yang bersumber dari data guru yang telah lulus pendidikan guru penggerak atau guru yang telah mengikuti diklat calon kepala sekolah. Apabila proses pengangkatannya tidak melalui aplikasi, maka yang bersangkutan apabila diangkat setelah tanggal 31 Maret 2024, itu akan berakibat pada hak-hak yang diterimanya itu tidak akan bisa diberikan, terutama tunjangan profesinya. Ini Bapak dan Ibu informasi yang bisa saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan ini memberikan pencerahan, terutama bagi Bapak Ibu yang ingin diangkat menjadi kepala sekolah. Kami sarankan segera mengikuti diklat pendidikan guru penggerak, lulus kemudian dapat diangkat menjadi kepala sekolah maupun pengawas sekolah. Ini telah diatur dalam aplikasi sistem pengangkatan yang telah diluncurkan oleh Kemdikbud. Terima kasih, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi Ibu dan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.